pakai buat tugas PBL yang analisis saham itu. Ini gue bakal ngasih video tutorial analisis fundamental gimana caranya ngitung rasio-rasio. Nah, itu buat ngitung rasio itu kita butuh data laporan keuangan perusahaan bersangkutan. Nah, pertama kita buka website ini dulu, IDX, laporan keuangan. Pilih yang ini. Habis itu kita masukin kode perusahaan yang kalian pegang gitu. Misalnya perusahaannya itu apa ya, Indofood lah, masukin kode emitennya aja, CBP. Kalau udah, kan di soalnya minta butuh kinerja tahun 2023. Nah, ini berarti tahunnya kita ganti jadi 2023. Terus periodenya kita pilih yang tahunan. Habis itu kita apply di sini. Kita scroll ke bawah. Nah, ini kan ada banyak file. Ini kita pilih yang financial statement. Yang ini nih, yang ini sama yang ini. Kan ada dua nih. Ada yang formatnya Excel, ada yang formatnya PDF. Kita pilih yang Excel karena kita mau ngitung. Ini kita download ya. Kalau kita buka Excelnya, nah, cara ngitungnya itu gimana? Ada beberapa data yang harus kalian punya gitu. Jadi kan ini file apa namanya? Ini file laporan keuangannya. Kita bikin sheet baru aja. Ini udah. Data yang dibutuhin itu udah pertama kita butuh data aset lancar, terus data total aset, terus data liabilitas lancar, habis itu data total liabilitas, habis itu data ekuitas, data net profit, harga saham, sama jumlah saham beredar. Ini kita bikin tabel 2023, 2022 growth. Nah, ini ada beberapa rasio keuangan yang dipakai buat analisis fundamental. Pertama ada return on asset. Rumusnya itu net profit dibagi dengan total aset. Terus ada return on equity. Rumusnya itu net profit dibagi dengan total equity. Habis itu ada rasio current ratio. Rumusnya ini adalah aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Namun buat rasio current ratio ini, buat yang dapat emitennya perbankan, itu nggak bakal bisa pakai rasio ini. Kenapa? Karena di laporan posisi keuangan di emiten bank itu, data aset lancar itu kayaknya nggak ada deh. Jadi rasio ini buat yang perbankan tuh di skip nggak apa-apa gitu. Kemudian ada rasio lagi namanya debt to equity ratio. Ini rumusnya adalah total utang dibagi dengan total ekuitas. Habis itu ada debt to asset ratio. Ini rumusnya total utang dibagi dengan total aset. Habis ini ada rasio pasar. Rasio pasar itu ada apa aja? Pertama ada earning per share. Earning per share ini rumusnya net profit dibagi dengan jumlah saham beredar. Habis itu ada data price to earning ratio. Ini rumusnya harga saham dibagi dengan EPS atau earning per share. Habis itu ada rasio book value per share. Ini rumusnya itu, aduh gue lupa. Habis itu yang terakhir itu ada price to book value. Ini rumusnya adalah harga saham dibagi dengan book value per share. Ini tuh kalau nggak salah tuh rumusnya itu ekuitas, total ekuitas.
dibagi dengan jumlah saham beredar. Oke, jadi kita butuh data apa aja di sini? Kita butuh data aset lancar, kita butuh data total aset, dan sebagainya. Cara gimana? Pertama kita cari data aset lancarnya dulu. Ini kita langsung ini aja, copy sama dengan masuk ke sheet yang laporan posisi keuangan. Kita cari datanya. Mana ya? Nah ini nih, jumlah aset lancar. Kita pilih yang ini. Jadi yang ini tuh, kolom yang ini itu tahun 2023 nih yang ini. Kalau yang samping yang ini tahun 2022. Kita pilih 2023 dulu, kita masukin datanya dulu, jumlah aset lancar segini. Terus yang tahun 2022 kita masukin juga yang ini. Habis itu total aset, kita masukin juga datanya. Scroll ke bawah, scroll terus. Nah ini dia. Jumlah aset ini kita masukin aja 119 juta buat tahun 2023. Terus itu kita masukin tahun 2022-nya sebesar 119 juta. Dan bisa lancar juga kita input datanya. Mana ini nih. Jumlah liabilitas jangka pendek sama aja 10 juta. Kita masukin juga yang tahun 2022. Yang ini ya. 10 juta bener kan, liabilitas jangka pendek atau liabilitas lancar. Kita masukin juga data total liabilitas. Total liabilitas ya, bukan liabilitas jangka panjang. Nah ini, jumlah liabilitas. Kita masukin datanya 57 juta. Kita masukkan lagi ini ya. Nah, udah, kalau udah kita masukin data ekuitas. Itu ada di laporan posisi keuangan juga. Ini kita scroll lagi ke bawah. Ke bawah terus. Nah, kan harusnya kita yang ini kan jumlah ekuitas. Harusnya kita pakai yang 62 juta ini. Tapi kalau mau analisis itu kita bukan pakai yang itu, kita pakai yang ini. Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kita pakai akun yang ini nih, yang 40 juta ini. Juga. Habis itu kita butuh data net profit atau laba bersih. Itu dapatnya dari laporan laba rugi. Itu ada di situ yang ini nih, yang 132.000. Habis itu, nah ini laporan laba ruginya kita cari net profitnya. Kita scroll ke bawah. Ini ada jumlah laba rugi, tapi bukan yang ini. Kita scroll lagi ke bawah. Terus ini ada jumlah laba, ini bukan. Nah, nih. Laba atau rugi yang dapat diatribusikan bukan yang ini tapi yang ini. Kita pakai akun yang ini guys, yang laba atau rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk yang segini. Bukan yang lain-lain ya, tapi yang ini buat data net profitnya yang benar buat dianalisis gitu. Yang kita masukin juga. Ini ya. Habis itu kita butuh harga saham. Karena kita analisisnya tahun 2023 sama 2022, itu berarti kita butuh harga saham di tahun 2023 sama tahun 2022. Nah kan ini emiten kita kan apa? Kita pakai emiten kan ICBP. Berarti kita cari harga saham ICBP di mana? Kita carinya di investing. Masuk ke website, tulis investing.com. Terus kita tulis di sini di search-nya kita masukin kode emitennya kan tadi Indofood itu ICBP, berarti tulis saja ICBP. Oke, tulis saja ICBP. Kita klik. Kita scroll ke bawah.
Di sini general, masuk ke historical data, klik. Kita scroll ke bawah, kita atur ininya, kita custom tanggalnya. Kita kan butuh data tahun 2023. Berarti kita butuh tahun 2023, bulan Desember, tanggal 1. Ini kita ganti juga, Desember 2023, Desember tanggal 31. Kita apply. Kita lihat di akhir tahun 2023, harganya ini adalah sebesar 10.575. Dan kita masukin di sheet kita 10.575 rupiah. Itu yang 2023, kita juga butuh yang 2022. Sama aja kita ganti juga. 2022 Desember 1. Ini kita ganti tahunnya 2022, bulan Desember tanggal 31. Udah kita apply. Nah, di sini di akhir tahun 2022 harga saham Indofood itu sebesar 10.000. Jadi kita masukin aja sini 10.000. Nah, terakhir, ini udah ada semua. Terakhir data yang kita butuhin itu adalah data jumlah saham beredar. Caranya ini sama, kita masuk ke website investing juga yang ini. Kita back aja. Back lagi. Di tampilan general ini yang ini nih. Ya, nggak ada yang boleh. Ini kita tulis lagi CBP. Kita scroll ke bawah. Terus, nah di case statistik itu ada data share outstanding yang ini. Nah, ini adalah jumlah saham beredaran nih. 11,66 B. Itu berapa ya? Cari aja. 11,66 itu berapa? Bilang itu apa ngambil ya? Bilang artinya 1 miliar. Ini berarti ya segitulah. Atau kalau bingung nyarinya di mana, nyari jumlah saham beredar kalau di sini ada, kalian masuk ke Yahoo Finance. Ini Yahoo Finance, masuk aja. Ini yang di tombol search ini kita tulis masukin kode emitennya aja di CBP karena kita lagi nyari CBP. Yang ini klik. Nah, kita scroll aja ke bawah, kita cari datanya. Nah, ya. Ini ada. Mana ya? Harusnya tuh ada. Kenapa nggak ada? Ya pokoknya gitulah. Jadi sini kan gua nggak tahu tuh, gua nggak tahu nih B itu berapa. Berarti di sini jumlah saham beredarnya itu adalah 11,66 miliar ya. Jadi kita masukin aja 11, miliar tuh ada berapa ya? Begitulah pokoknya lah 11.
11,66 miliar. Ini gue ngasal angkanya, tapi kalian jangan ngasal karena gue nggak tahu nangnya berapa. Oke, ini datanya udah lengkap semua. Nah, kita tinggal hitung aja. Pertama kita lihat growth-nya dulu di setiap akunnya. Ini kita bikin rumus sama dengan tahun 2023 dikurang tahun 2022 dibagi tahun 2022. Besar. Kalau growth itu berarti kita pakai formula yang persentase. Nah, kalau dilihat sini total asetnya itu tumbuh 3% dari tahun 2022 ke tahun 2023. Total liabilitasnya berkurang 1,16%. Total equity-nya nambah 11,59%. Terus net profit-nya ini gede banget, naik 52,39%. Ini namanya fundamental. Kita data udah dapet semua, tapi kita harus lihat dulu di sini. Klik dulu, kita lihat informasi umum di perusahaannya. Kita baca bahwa kita scroll bawah. Nah, ini pembuatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan itu jutaan atau in million. Berarti data yang ada di laporan keuangan ini itu harus dikali 1 juta dulu semuanya buat tahu berapa sih angka aslinya gitu. Atau ada beberapa kasus perusahaan yang di laporan keuangannya itu pakainya satuan USD gitu, sehingga kalian harus mengkonversi dulu dari USD ke rupiah pakai kurs yang ada di sini. Biasa di informasi umum itu udah dijelasin nih kursnya itu berapa, nanti berarti kalian tinggal dikali kursnya aja. Kan kalau di sini kita pakai rupiah terus dalam jutaan rupiah, ya berarti semua yang ada di sini itu harus kita kali 1 juta dulu gitu. Kita kali 1 juta aja. Kali 1 juta itu 23 itu 23 itu 23 itu 23 itu 23 itu 23. Oke, ini semua udah. Kalau udah kita ngitung rasionya. Pertama kita ngitung return on asset. Ini tahun 2023, 2022. Return on asset itu rumusnya net profit dibagi total aset. Berarti sama dengan net profit yang ini dibagi dengan total aset. Total aset sama dengan segini. Habis itu kita masukin juga yang ini sama juga buat tahun 2022-nya. Net profit dibagi dengan total aset. Nah, kalau return equity itu rumusnya net profit dibagi dengan total equity. Berarti sama dengan profit bagi dengan total equity. Yang 2022 juga sama, net profit bagi total equity. Nah, net profit ini ngebacanya ini kita ganti permaca ke persentase dulu. Nah, ini kan ada angka 5,86% sama 17,15%. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau yang return on assetnya 5,86% berarti ini tuh tandanya perusahaan bisa menghasilin 5,6% laba dari total aset yang dia punya. Atau bahasa simpelnya itu si return on asset sama return equity ini mengukur seberapa jago perusahaan menghasilkan laba dari aset dan ekuitas yang dipunya si perusahaan. Makin tinggi angka rasio ini, itu makin bagus. Artinya si perusahaan itu makin profitabilitas. Itu rasio ROA sama ROE. Habis itu kita ngitung current ratio.
Current ratio itu rumusnya aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Ini tahun 2022 juga dihitung aset lancar bagi liabilitas running. Aset lancar bagi dengan liabilitas lancar. Nah, ini maksudnya apa? Kayak gini. Ini kita sederhanain aja. Ini maksudnya 3,51 apa, 3,10 apa. Jadi sekarang rasio ini mengukur kemampuan perusahaan buat bayar utang jangka pendeknya. Nah, angka yang bagus itu ketika si rasionya ini tuh berada di atas 1. Artinya apa? Kalau dia di atas 1 angkanya ini, itu berarti total utang jangka pendek yang dimiliki si perusahaan itu bisa ditutupin sama total aset lancarnya. Nah, kalau yang di sini kan 3,51 berarti aset lancar si perusahaannya ini 3 kali lipat lebih besar daripada utang lancar si Indofood ini. Berarti ini menandain perusahaannya itu cukup sehat lah gitu. Itu buat current rasio. Sekarang kita cari debt to equity ratio sama debt to asset ratio. Kita cari rumusnya adalah total utang dibagi dengan total ekuitas. Ini kita hitung juga total utang dibagi dengan total ekuitas. Yang ini juga sama total utang. Bedanya ini kita bagi dengan total aset. Juga sama total utang bagi dengan total aset. Nah, ini formanya kita ubah jadi persentase. Nah, kalau ini tuh apa maksudnya? Debt to equity ratio ini berarti jumlah utang dibagi jumlah ekuitas. Nah, angka yang baik itu ketika si angkanya ini berada di bawah 100%. Kalau dia di bawah 100% artinya semua utang yang dimiliki sama perusahaan itu bisa ditutupin sama total ekuitasnya gitu. Nah, kalau di sini kan angkanya 140%. Berarti total utangnya lebih gede daripada total ekuitasnya. Itu debt to equity ratio berarti bisa dibilang kurang sehat lah. Tapi kita harus lihat juga nih debt to asset ratio-nya. Debt to asset ratio itu kan rumusnya itu total utang dibagi total aset. Kalau di bawah 100% si rasio ini itu berarti total utang yang dimiliki oleh perusahaan itu bisa ditutupi sama total asetnya. Berarti total asetnya si perusahaan ini kalau si Indofood ini kan 47%. Berarti di bawah 100%. Berarti total utang yang dimiliki sama Indofood ini bisa ditutupin sama total aset yang dipunyain sama Indofood. Berarti perusahaan ini cukup sehat dari segi keuangannya gitu. Itu untuk debt to equity ratio sama debt to asset ratio. Sekarang kita hitung rasio pasar nih. Rasio pasar ini ada 4. Ada earning per share atau EPS, ada price to earning ratio atau PR, ada book value per share atau BVPS, terakhir ada price to book value atau PBV. Pertama kita ngitung earning per share dulu. Ini rumusnya net profit dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah, ini jumlah saham beredar segini ya. Dengan segini ya. Ya salah deh. Segini kali ya, bener ya. Nah, ini bener ya. Rumusnya adalah net profit dibagi jumlah saham beredar. Artinya adalah investor bakal dapat 599 perak untuk setiap lembar yang saham dia punya. Kalau investor punya 1 lot berarti dia bakal dapat 599 perak gitu. Nah, kalau price to earning ratio ini rumusnya harga saham tahun 2023 dibagi dengan EPS-nya. EPS-nya segini ya. Nah, ini 17 kali lipat. Kita sederhanain aja dulu. Formasi tetap sama pakai desimal. Habis itu kita cari book value per share-nya. Book value per share itu rumusnya total ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar. Habis itu kita cari price to book value-nya. Ini rumusnya adalah harga saham tahun 2023. Karena ini yang masih 2023, kita bagi dengan BVPS-nya. Oke, kita bahas satu-satu.
Nah, kalau price to earning ratio ini, kalau si angkanya ini kecil, itu berarti perusahaannya itu kemurahan. Tapi kalau rasionya itu tinggi, itu kemahalan. Jadi rasio yang baik itu price to earning-nya tuh di angka 10 gitu. Nah, kalau book value per share ini tuh mencerminkan nilai wajar atau nilai asli si sahamnya. Jadi, harga saham yang tertera di pasar itu bukan harga saham asli, itu bukan harga saham yang asli. Nah, harga saham yang asli itu di sini nih. Kalau kita hitung berdasarkan ekuitas sama jumlah saham beredar, itu sebesar 3.494 per 3.494 rupiah. Sedangkan harga di pasar adalah 10.575 gitu. Ya, jadi itu mencerminin harga asli si Indofood ini di tahun 2023. Dan terakhir, ini ada price to book value. Price to book value itu apa? Price to book value ini buat ngelihat seberapa mahal saham yang ada di pasar gitu. Nah, yang bagus itu ketika si price to book value-nya itu di bawah 1. Nah, misalnya price to book value itu di atas 1, itu berarti kalian beli, itu berarti harganya itu lebih dari nilai aslinya. Kan di sini kan price to book value-nya Indofood kan 3, itu berarti harga di pasar itu 3 kali lipat daripada harga aslinya. Jadi kalau kalian beli saham Indofood itu lebih mahal 3 kali. Makanya price to book value yang bagus itu di bawah 1. Kalau di bawah 1 itu berarti under value. Kalau di atas 1 itu berarti over value gitu. Jadi kita hitung juga tahun 2022-nya net profit bagi jumlah saham beredar. Ini juga sama. Harga saham tahun 2022 bagi dengan EPS. Yang ini kita cari BVPS-nya, total ekuitas bagi dengan jumlah saham beredar. Kita cari price to book value-nya. Harga saham dibagi dengan book value per share. Besok kita lihat growth-nya nih. Rumusnya juga sama. Oke, ini datanya udah dapat semua. Ini adalah rasio keuangan buat analisis fundamental. Nanti kita akan nanti kalian bakal dapat emitennya 2 atau 3 atau 4. Nah, itu kita masukin juga satu-satu kayak gini nih. Nah, setiap angka-angka yang di sini tuh punya interpretasinya masing-masing gitu. Kalian bisa analisis aja kira-kira mana sih yang paling bagus kalau kita lihat dari rasio ini gitu. Udah gitu aja sih.